Buat aku, kemurahan Tuhan dalam hidupku tuh, aku ada saat ini ada semua karena anugerah Tuhan sih. Aku bisa bertambahnya umur, itu semua karena Tuhan. Bukan karena aku yang bisa, tapi semua yang Tuhan mempermudahkan, Tuhan yang bantu, Tuhan yang menuntun aku, Tuhan yang mengajarkan aku banyak hal. Dan kalau bukan karena Tuhan, mungkin aku nggak bisa ada saat dimana aku ada sekarang ini bersama orang-orang yang di sekitarku, sama keluargaku, sama teman-temanku, sama komunitasku. Aku bersyukur sama Tuhan, aku ada saat ini masih bisa bernafas, bisa menikmati banyak hal. Aku bersyukur, aku berterima kasih sama Tuhan untuk memberikan kesempatan ini, untuk terus ajarin aku, untuk terus didik aku. Terima kasih sama Tuhan untuk gak pernah menyerah dengan aku. Thank you God, this is our gratitude. Dan inilah cara kami untuk bisa berterima kasih kepadamu. God bless. Your goodness is running after me. Your goodness is keeps running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is keeps running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Lord, we welcome you here. Lord, have your way in us. Have your way in us. Holy Spirit, come and fill this place. We are waiting, move without restraint. Burn in us a holy fire untamed. For all we want and all we need is found in your embrace. We are desperate for your presence. Come and have your way. Holy Spirit, come
Shalom. Berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku itu luar biasa banget sih. Dan aku dapat dari ayat Mazmur 27 ayat 13 dibilang, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kata sesungguhnya ini yang aku dapat merupakan pernyataan rasa kagum yang mendalam dalam kebaikan Tuhan, bahkan dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan aku kayak gitu. Bahkan kebaikan Tuhan nggak dalam situasi yang oke-oke aja, tapi bagaimana dalam situasi aku yang lagi gak oke, lagi ada masalah, tapi aku percaya dalam penyertaannya Tuhan tuh selalu ada bersama aku, dan disitu buat aku bersyukur memiliki Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan aku. Bahkan dalam setiap pergumulan aku bisa belajar jadi pribadi yang dewasa, pribadi yang didewasakan juga sama Tuhan, karena sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikannya Tuhan gitu. Kebaikan Tuhan gak hanya situasi yang baik-baik aja, tapi dalam situasi yang gak baik-baik aja aku tetap percaya sama Tuhan, karena kebaikan Tuhan tuh luar biasa banget dalam kehidupan aku. Thank you. Hidup aku. Jadi dulu aku pernah tentangnya Tuhan, terus Tuhan kasih firman ke aku di kitab 1 Tawarik 16 ayat 11. Isinya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Awalnya aku bingung, maksudnya Tuhan gimana? Dan akhirnya aku ngalamin deja vu. Aku mimpi dan terjadi bahwa di dalam mimpi itu kenyataan aku ditempatkan oleh seorang hamba Tuhan, dan kemudian Tuhan kasih firman kepada aku di kitab Amsal 24 ayat 14. Isinya, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika kau mendapatnya maka ada masa depan dan harapan tidak. Aku repa yang di bagian firman Tuhan kedua ya. Jadi firman Tuhan yang kedua itu aku mendapatkan di kitab Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapan tidak akan hilang. Mulai dari hal itu aku memahami bahwa ketika aku terus mengulik tentang Tuhan, aku belajar untuk mencintai Tuhan. Dan di hal itu, ketika aku terus mencari Tuhan dan aku diberkati dengan hikmatnya Tuhan, aku mendapatkan makna hidup dari apa yang aku alami dari setiap perjalanan hidupku. Dan hal itu bisa aku pakai untuk aku memiliki harapan yang begitu cerah. Jadi yang tadinya aku kelak, aku bisa bangkit dan aku bisa memiliki masa depan yang indah dengan Tuhan. Semoga. Halo semuanya, hari ini kita cuma mau ngingetin berdasarkan kemurahan Tuhan yang gue alamin selama ini. Gue setahun merantau di Jakarta, dan for your information, uang gue tiap bulan nggak pernah cukup. Gue tiap hari berpikir gimana gue mesti hidup, tapi nyatanya gue hidup sampai hari ini. Nyatanya kemurahan Tuhan lebih dari cukup buat hidup gue. Nyatanya sampai hari ini gue menerima begitu banyak berkat, gue menerima begitu banyak sukacita, bukan melalui uang, tapi melalui mereka yang Tuhan titipkan di dalam hidup gue. Dan untuk gue kemurahan Dia selalu nyata setiap pagi, setiap gue overthinking, setiap gue bertanya Tuhan besok gue hidup gimana, di situ Tuhan tunjukin gimana gue bakalan hidup. Jadi gimana Ram? So teman-teman, aku juga cuma mau sampein kalau misalnya kemurahan Tuhan tuh nggak depends gimana situasi kita, gimana keuangan kita, nggak melulu tentang materi, tapi kemurahan Tuhan seperti yang udah saya bilang selalu baru setiap paginya dan bakalan terus ada sepanjang masa sampai akhir hidup kita, karena ya Dia yang pegang hidup kita dan selama hidup kita bakalan akan penuh dengan kemurahan Dia gitu. Ayatnya Ram? Oh ya, ayat kayak yang ada di Mazmur 23 ayat 6 mungkin akan ditampilin di sini. Baca aja. Kebajikan akan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa seumur hidupku. Oke, kemurahan Tuhan men.
Shalom. Shalom. Look at this. Jangan dong. Ya udah, enggak. Apa? Kemurahan Tuhan di hidup lu gimana? Lu dulu lah, gue yang nanya duluan. Oke, fine. Ya. Cabut. Kemurahan Tuhan di hidup gue banyak. Gimana tuh? Salah satunya dia nggak pernah mau jual mahal sama gue. Sedap. Walaupun gue nya banyak salah, tapi dia nggak jual mahal, men. Gue merasa kadang apaan lah gitu kan. Gue udah salah 1, 2, 3, 4 kali, 6 kali, 7 kali masih diterima gue. Gue berapa kali tuh tidak mengindahkan Tuhan dan kasihnya buat gue ya, dan segala berkatnya yang udah dikasih buat gue, ya sekolah, ya pendidikan yang bagus, ya teman-teman yang baik gitu. Gue tidak mengindahkan dan gue menggunakan itu semena-mena gitu. Gue menggunakan semuanya untuk kepentingan gue pribadi, dan akhirnya ya gue ada satu titik di mana gue udah capek dan udahlah, Tuhan gak bakal nerima gue lagi. Gue jadi Kristen santai aja yang cuma hari Minggu. Tersentuh lah dengan musik, walaupun musiknya bukan musiknya Tuhan Yesus kadang-kadang gitu, bukan Tuhan Yesus gitu, ngerti kan? Tapi Tuhan tetap nyamperin gue, dia tetap bikin gue merenung lagi sendiri, mikirin Tuhan lagi, dan akhirnya gue tahu gitu setelah gue baca-baca kisah Tuhan Yesus, gue tahu Tuhan Yesus nggak pernah jual mahal sama gue, tapi dia mau gue terus datang. Susah ngomong ya. Thank you. Sedap. Oh nggak cabut ya? Sorry. Gimik terus hidup gue. Kan gue belum. Kemurahan Tuhan buat gue. Tanya kek. Oh, Tadi iya. gue nanya. Kemurahan Tuhan buat gue apa? Buat lu. salah. Buat gue lagi. Buat lu. Buat lu, buset. Buat gue. Kemurahan Tuhan buat gue. Ya, gue suka merasa gue tidak mendapatkan kesempatannya. Cuman ternyata ada Tuhan yang sering banget ngasih gue kesempatan. Gak cuman kesempatan kedua, gak cuman kesempatan ketiga, gak cuman kesempatan keempat, kesempatan yang seterusnya, tapi kayak ada sosok yang selalu percaya sama gue kalau gue bisa. Padahal guanya suka mana bisa, tapi Tuhan kayak enggak, gue udah nyiptain lo, gue udah ngedesain lo sedemikian rupa, gue tahu lo bisa. Dan gue jadi orang yang sekarang ini ya karena kemurahan Tuhan yang selalu percaya sama gue. Gitu ceritanya. Malu. Oke. Udah Om. Gue dikutuk. Tentang kemurahan Tuhan ya. Apa Kak? Kemurahan Tuhan itu bisa kita nikmati. Aku setuju sih sama Kak Itin. Kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati setiap hari, yang pastinya makan enak sama Kak Itin. Itu udah termasuk dari kemurahan Tuhan ya guys. Bisa makan bebek. Halo semua, jadi hari ini gue akan menceritakan sedikit tentang kisah kemurahan Kristus yang ada dalam hidup gue. Jadi gue selama 6 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai 2022, itu gue diminta untuk sama tante gue untuk sekolah di Manado. Awalnya memang gue kayak merasa berat banget karena sekolah gue ada di Jakarta semua, nyokap-bokap gue, terutama kakak gue, oma-oma gue, semuanya pada tinggal di Jakarta. Dan gue juga harus bolak-balik setiap libur untuk ke Jakarta setiap tahunnya gitu. Dan di sana juga gue kayak mikir, aduh, gue tuh kayaknya kesepian deh di sana gitu, kayak karena keluarga gue, sepupu-sepupu gue tuh sama orang tuanya tuh mereka tinggal bareng lah gitu, kayak setiap hari ketemu, sedangkan gue cuman ketemunya video call lah, atau memang setiap libur, atau mereka yang ke Manado gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh kayak gak meninggalkan gue sendirian. Tuhan tuh ada selalu bersama-sama dengan gue, melewati masa-masa gue di sana di Manado, berkumpul dengan keluarga-keluarga gue yang udah lama memang gue gak ketemu, jarang-jarang buat ketemu, akhirnya ketemu. Dan itulah yang gue merasa Tuhan itu kayak baik banget ya. Kayak Tuhan tuh meskipun gue punya salah, gue kadang-kadang suka nyalahin dia, tapi dia tuh gak pernah ninggalin gue. Dia tetap selalu ada bersama-sama dengan gue. Sampai akhirnya tahun lalu dengan berat hati juga gue harus balik lagi ke Jakarta untuk memulai kehidupan gue yang baru di sini, di mana gue berkuliah sekarang dan bertemu dengan orang-orang hebat yang memang
nggak pernah terpikirkan sebelumnya untuk gue ketemu mereka gitu. Ya itu balik lagi karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan gue. Dimana tadinya gue merasa kesepian, tapi Tuhan tuh sangat baik, selalu ada dalam hidup gue, mengirim orang-orang yang menjadi bagian dalam hidup gue yang mungkin gak pernah bakal gue lupain semua kebaikan mereka. Itu aja dari gue. Bicara tentang kemurahan Tuhan yang paling dahsyat dan yang paling besar di dalam kehidupan manusia itu ketika Tuhan rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menebus dosa aku, dosa kamu, dan dosa kita semuanya. Segitu besarnya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan itu sangat sungguh luar biasa di dalam setiap proses kehidupan aku, di dalam proses titik terendah aku, ketika aku menyerah dalam kehidupan aku, dia nggak pernah menyerah di dalam kehidupan aku. Bukan cerita tentang itu aja, tapi ketika Tuhan seperti ini, ketika kita napas aja, Tuhan itu udah sangat baik dan luar biasa di dalam kehidupan aku. Hai Zack, happy birthday, 생일 축하합니다. Hari ini aku mau bagiin 2 ayat ke kamu dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Pasti kamu familiar sih sama ayat ini, tapi nggak apa-apa, aku bacain ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Zack, aku percaya kamu akan blooming di musim apapun kehidupan kamu, even in your worst days sekalipun. God bless you, love you. Hai Zack, selamat ulang tahun. Semoga di musim yang baru kamu semakin mengalami perjumpaan lebih lagi sama Tuhan. Kalau kamu ingat beberapa waktu lalu mungkin aku doain kamu jangan pernah menyerah. Aku mau ingetin lagi, karena ada satu pribadi yaitu Tuhan yang gak pernah menyerah sama hidup kamu, dan kamu gak kebetulan ada di tempat sekarang ini bersama orang-orang di sekitar kamu yang sayang sama kamu dan buat kamu semakin naik untuk lebih lagi serupa sama Kristus. Pokoknya aku berdoa untuk segala hal yang baik, segala hal yang tadinya tertutup dibukakan satu persatu, kebenaran yang kamu temukan lebih lagi, lebih tajam lagi dengar suara Tuhan, tetap care sama orang-orang di sekitar kamu yang Tuhan percayain. God bless you, Zack. Aku pernah banget mengalami satu keadaan di mana aku merasa aku gak punya harapan. Aku merasa bahwa masa depan aku itu pasti hancur, pasti berantakan. Tapi ada kabar baik yang aku terima bahwa Tuhan belum menyerah ternyata. Ternyata apa yang aku pikirkan selama ini, bahwa aku gak punya harapan, masa depan aku berantakan, ternyata itu gak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan bahwa masa depan itu luar biasa. Ada pengharapan dalam Tuhan. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin lagi mengalami yang namanya situasi yang gak mudah, teman-teman berpikir ini waktunya dimana teman-teman untuk selesai dari hidup ini, atau bahkan teman-teman udah gak mau bermimpi besar lagi. Satu hal yang gue bilang, Tuhan belum menyerah. Selama ada nafas yang masih kita hela, itu sebenarnya bentuk kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan belum menyerah. Tuhan belum selesai dalam kehidupan kamu. Kemurahan Tuhan itu akan selalu mengikuti kita. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Terus sadari itu dan terus memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Be glorified today, God. Be glorified in our lives and our families, Lord, in our hearts, Lord.